Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Fatanaya, mahasiswa semester 1 KPIA YIN Ponorogo. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang materi filsafat pertemuan keempat tentang pendalaman filsafat manusia ala-ala Friedrich Nietzsche dengan konsep Übermensch. Seperti yang kita tahu, secara definisi, bahwa filsafat merupakan ilmu yang mengkaji masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa. Istilah filsafat kemungkinan diungkapkan pertama kali oleh Pythagoras pada abad ke-5 sebelum Masehi. Filsafat dari kata Yunani, filosofia, yang arti harafiahnya cinta akan hikmat. Konsep Übermensch atau manusia yang unggul atau Overman dalam bahasa Inggris yang diperkenalkan oleh Friedrich Nietzsche, seorang filsuf asal Jerman. Konsep Übermensch, Overman, atau manusia unggul yang diperkenalkan oleh Friedrich Nietzsche adalah solusi dalam menghadapi gejala-gejala gangguan mental seperti overthinking atau insecure terhadap suatu masalah. Sudah dipastikan, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti memiliki masalahnya masing-masing yang kompleks dan juga beragam. Nah, untuk menghadapi masalah-masalah kehidupan dan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh umat manusia, diperlukan solusi-solusi yang teoretis, yang masuk akal, dan dapat mengubah cara hidup kita menjadi lebih baik lagi dan menjadi manusia-manusia yang unggul. Nah, konsep Übermensch atau manusia unggul yang diunggulkan oleh Friedrich Nietzsche ini lahir dari buah pemikiran beliau. Tidak dimungkiri lagi, kisah masa lalu seorang Friedrich Nietzsche itu masa lalu yang termasuk masa lalu yang kelam. Dia pernah mengalami mental breakdown, kemudian dicap sebagai anak yang kurang pintar, dan lain sebagainya. Itu membuahkan pikiran-pikiran cemerlang dan menjadikannya seorang filsuf asal Jerman yang terkemuka hingga saat ini. Ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang Übermensch atau manusia unggul itu yang pertama yaitu tidak dogmatis. Seorang Übermensch memiliki pikiran yang tidak dogmatis, tidak mengikuti semua kritik yang diarahkan kepadanya, atau bisa istilahnya itu bodoh amat dalam beberapa hal. Jadi tidak semuanya dibodoh amatkan, tapi ada beberapa hal yang harus kita tidak pedulikan untuk menjaga mentalitas kita agar tetap baik. Kemudian tidak dogmatis ini termasuknya masuk ke dalam idealisme. Jadi seorang Übermensch memiliki pikiran yang tidak dogmatis. Tidak dogmatis itu apa? Tidak dogmatis itu memiliki idealisme sendiri dan tidak gampang terpengaruh oleh ajakan orang lain, oleh kritikan orang lain, oleh cacian dan hinaan orang lain. Karena dia memiliki idealisme sendiri yang dia yakini sebagai jalan hidup. Kemudian ciri yang kedua yaitu tidak bermental kawanan atau terpaku dalam standar sosial yang berlaku di lingkungannya. Contohnya, mengikuti suatu fenomena tren yang terjadi di masyarakat dan terus menghendaki gengsi daripada kebutuhan, itu biasanya lebih rentan terkena gangguan mental, serangan mental, ataupun mental breakdown secara lebih cepat dan lebih sering daripada seorang Übermensch atau manusia unggul yang cenderung karena memiliki idealisme di nomor satu tadi, dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan mempunyai standarnya sendiri dalam menyikapi suatu hal. Seorang yang memiliki kepribadian Übermensch juga memiliki seleranya sendiri yang tidak terlalu dipaksakan untuk mengikuti orang lain. Punyai minatnya sendiri yang tidak bergantung dengan tren sedang populer di masyarakat. Kemudian ciri yang ketiga yaitu mampu melewati. Kemudian ciri Übermensch yang ketiga yaitu memiliki kemampuan yang melebihi batas-batas manusia pada umumnya. Ini termasuk lebih dalam sisi fisik atau lebih dalam sisi mental atau dalam sisi psikologis. Dia lebih unggul karena cenderung mengikuti dua sifat yang disebutkan di awal tadi. Memiliki idealisme dan tidak terpaku dengan tren atau mode yang sedang populer di masyarakat. Jadi dia mempunyai idealisme sendiri, dia memiliki keyakinan diri sendiri bahwa dia mampu melewati berbagai masalah. Nah, karena itulah dia bisa dikatakan sebagai manusia yang unggul karena melewati batas-batas manusia pada umumnya. Nah, kemudian apa sih keuntungannya menjadi seorang yang
Ubermensch atau seorang yang unggul, berbagai kelebihan seorang Ubermensch yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Di antaranya adalah dia memiliki idealisme yang tinggi, memiliki keyakinan yang tinggi, dapat merangkul potensinya sendiri, tidak overthinking, tidak insecure terhadap prestasi orang lain, dan kalaupun dia mengalami kegagalan, dia pasti akan mencobanya lagi karena dia memiliki idealisme yang tinggi, bahwa dia yakin kalau dia bisa melakukan suatu hal yang dia gagal itu. Kemudian masuk ke contoh figur atau contoh manusia yang bisa dikatakan manusia idaman yang diambil dari tokoh terkenal. Kita ambil contoh di sini seorang Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul dan sebagai Nabi yang membawa ajaran Islam pada kita semua. Perlu diketahui sebagai fakta yang unik bahwa sebenarnya Nietzsche memiliki kekaguman terhadap diri Rasulullah SAW. Ditulis oleh Ian Almond, seorang orientalis asal Inggris, menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Nietzsche Berdamai dengan Islam. Ia mengatakan bahwa Nietzsche Islam adalah sebuah affirmative Semitic religion yang mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan dengan tegas. Agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, agama yang mengajarkan manusia untuk percaya dengan kemampuannya sendiri, agama yang mengajarkan manusia untuk percaya dan dengan kemampuannya sendiri. Apresiasi Nietzsche terhadap Islam terutama dikarenakan agama ini atau Islam mengeluhkan jihad sebagai perjuangan mempertahankan keyakinan. Hal ini sangat sejalan dengan pemikiran Nietzsche tentang nasihatnya yang menyarankan agar setiap umat manusia harus menjadi seorang Ubermensch, manusia unggul atau manusia yang memiliki kemauan atas keunggulan dan kehendaknya sendiri dan tidak terjajah dengan kehendak orang lain. Dalam Islam, konsep ini kita kenal dengan sebutan insan kamil atau manusia yang sempurna. Kekaguman Nietzsche terhadap Islam dan Nabi Muhammad ternyata juga menurun kepada dua orang pengikutnya, yaitu Michael Foucault dan Jacques Derrida. Mereka berdua yang merupakan sosok ahli waris pemikiran filsuf agung itu juga secara terang-terangan mengutarakan kekagumannya akan ajaran Islam. Ia beranggapan bahwa setiap manusia harus melepaskan hambatan berupa nilai-nilai moral yang mengikatnya. Ia menganggap ilmu, bahkan juga filsafat, menjadi penghambat utama dalam tahapan perkembangan wajar manusia. Maka, ketika belenggu itu bisa dilepaskan, manusia akan menjadi sosok final manusia yang sempurna. Sindunata sebutannya Sindunata menyebutnya sebagai adi manusia, dan Nietzsche pun menemukan itu semua dalam ajaran Islam. Walau pada kenyataannya ia menganggap Islam sama seperti agama pada umumnya, karena ia sangat konsisten dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa semua agama adalah alat untuk melakukan manipulasi dan mengendalikan pikiran manusia. Itu menurut Nietzsche. Begitulah sosok Nabi Agung kita, sosok yang dikatakan di dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, telah Allah jadikan sebagai uswatun hasanah ini ternyata bukan hanya menjadi panutan bagi umat Islam saja. Kecerdasan dan teladan yang beliau miliki ternyata mampu meluluhkan hati siapapun yang menganggap dirinya berseberangan dengan beliau. Termasuk Nietzsche, yang kebanyakan orang bilang bahwa hatinya sekeras baja dan pemikirannya sekeras batu. Wallahu a'lam bishawab. Itu demikian dari saya, pembahasan materi tentang manusia unggul atau pendalaman filsafat manusia sebagai tugas UTS saya pada semester 1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.